Nah, sekarang ini ada soal yang menarik. Nah, soal yang menarik. Bagaimana soalnya? Nah, ini ada dua logam, yaitu logam P yang ujungnya bersuhu, ini ujung sebelah sini, anggap kiri ya, bersuhu 10 derajat. Kemudian disambung dengan logam Q yang bersuhu di ujung di sini sebelah kanan ya, yaitu bersuhu 115 derajat. Nah, seperti pada gambar. Konduktivitas termal logam P adalah 2,5 kali, ya, 2,5 kali dari konduktivitas termal logam Q. Jika luas penampang kedua batang sama, jadi luas penampangnya sama, maka suhu sambungan antara logam P dan logam Q adalah titik-titik. Nah, ini yang perlu menjadi catatan ya. Ini ya. Ini kita tulis datanya dulu biar enak. Ya, diketahui, ini ya, diketahui ya. Nah, diketahui konduktivitas termal logam P atau Kp itu adalah 2,5 logam Q. Nah, ini. Jadi Kp itu sama dengan 2,5 kaki. Nah, kemudian berikutnya adalah luas penampangnya sama. Berarti luas penampang logam P sama dengan luas penampang logam Q. Kemudian yang berikutnya adalah panjangnya. Nah, panjangnya juga sama. Ya, jadi panjangnya sama. Atau panjang sama, jadi panjang logam P ini sama dengan panjang logam Q. Nah, kemudian disambungkan. Nah, pertanyaannya adalah suhu sambungan ya antara logam P dan logam Q. Nah, suhu sambungan antara logam P dan logam Q. Nah, coba ini perhatikan dulu sebentar. Nah, ketika dua logam ini disambung, P pada ujung sini suhunya 10 derajat, kemudian Q ujungnya 115 derajat. Nah, pertanyaan di sini ya, di sini ini berapakah suhu sambungannya? Nah, coba ini kita analisis sebentar. Nah, ketika suhunya yang ujung kiri 115, kemudian ujung kanan, ujung kiri 10 derajat, ujung kanan 115, kemudian disambungkan. Maka suatu saat akan terjadi ketika sudah mencapai kesetimbangan termal, maka suhunya yang jelas, suhu P ini akan naik. Ya, suhu logam P akan naik. Sedangkan suhu logam Q akan turun. Itu yang perlu menjadi catatan. Jadi suhu logam P ini jelas ketika terjadi kesetimbangan, maka suhu logam P di sini akan naik, sedangkan suhu logam Q di sini akan turun. Nah, sekarang kita jawab di berikutnya saja ya. Nah, coba sekarang, kita tuliskan sini jawab. Nah, kita gunakan persamaan dasarnya dulu, yaitu tadi H
pada logam P sama dengan H pada logam Q. Ya, gitu ya. Berarti ini H ini tadi persamaan adalah K kali A kali delta T dibagi dengan L, itu H. Ini juga sama. K kali A kali delta T dibagi dengan L. Karena logamnya P ini tinggal kita kasih indeks namanya, ini Kp. Ini luas penampang logam P. Nah, ini adalah suhu sambungan di P. Ini juga P, ya. Ini adalah konduktivitas Q. Ini juga sama Q. Ini adalah Q. Nah, ini juga ini Q. Nah, sekarang perlu kita ketahui bahwa tadi ini yang sama kita sederhanakan dulu. Berarti ini sama. Ini sederhanakan sama. Ini juga sama. Luas penampangnya ini juga sama. Tadi kan kita tahu bahwa ya, luas penampang luas penampang P sama dengan luas penampang Q. Luas penampang tebalnya juga sama, gitu ya. Sehingga ini tinggal persamaannya adalah ini Kp kali ya delta T. Di sini berarti kan tadi suhunya T itu turun, berarti berapa? Suhu akhir dikurangi atau di sinilah ini kita beri beri kode lah ya. Di sini suhunya kita tuliskan di sini adalah X, ini adalah Y, ini ya. Begini. Ya. Oh, ini sama. Mohon maaf bukan Y tapi X saja ya ini. Ini katakanlah X saja. Jadi suhu akhirnya kita sebut sebagai X. Ini suhu akhirnya kita sebut sebagai X. Jadi kita belum tahu suhu akhirnya. Nah, sehingga ini berarti kita tuliskan X dikurangi dengan 10 ya, sama dengan ya K kali Q, terus di sini 115 dikurangi dengan X. Mengapa ini 115 dikurang X? Tadi kalau suhunya tinggi itu akan menjadi turun, tapi kalau suhu rendah akan menjadi naik. Jadi, kalau di sini X min 10, kalau di sini 115 min X. Nah, kita tahu bahwa Kp tadi adalah 2,5 kg ya, kg ya. Ini X min 10 sama dengan kg 115 min X ya. Ini kita sederhanakan karena sama. Kaki tadi adalah apa? Kaki adalah konduktivitas logam Q. Nah, ini sehingga ini hasilnya adalah 2,5 X min 25 ya, sama dengan 115 min X. Nah, sehingga ini kita jadikan satu ya, berarti 2,5 X plus X sama dengan 115 plus 25. Sehingga di sini adalah 3,5 X sama dengan 140 ya, 140 ya. Sehingga X sama dengan 140 dibagi 3,5. Jadi sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi
ya, suhu sambungan, ya, suhu sambungan adalah 40 derajat, ya, 40 derajat Celcius gitu. Oke, ya, nanti dipelajari lagi. Nah, sekarang ini ada, kalau sambungannya 3 bagaimana? Yang menarik lagi nih, sambungannya 3. Nah, ini berarti ini ya. Ini adalah logam A disambung dengan logam B dan disambung dengan logam C. Nah, pada ujung A ini suhunya 100, pada ujung C suhunya 30. Nah, pertanyaannya sambungan antara A dan B suhunya berapa? Dan sambungan antara C dengan B ini suhunya berapa? Ini kita akan pelajari, ini yang menarik ini ya. Jadi kita sebut di sini X-nya berapa dan di sini Y-nya berapa. Y adalah suhu sambungan antara C dan B, sedangkan X adalah suhu sambungan antara A dan B. Nah, yang perlu diketahui bahwa jika perbandingan koefisien konduksi termal antara A, B, dan C itu 1:4 dan banding 2. Ya, sekarang coba kita akan bahas, perhatikan dengan baik ya. Karena di sini agak sedikit rumit, tapi saya yakinlah nanti kalian kalau memahami pasti akan bisa. Jadi kita buat datanya dulu seperti tadi. Diketahui ya. Tadi karena luas penambangnya sama ya. Jadi luas penambang A ini sama dengan luas penambang B sama dengan luas penambang C. Terus yang kedua, panjang dari batang A sama dengan panjang dari batang B sama dengan panjang dari batang C. Kemudian perbandingannya ini yang perlu kalian ketahui. Konduktivitas batang A dibanding konduktivitas batang B dibanding konduktivitas batang C adalah 1:4 dibanding 3. Nah, terus suhu A, jadi A di sini ya. Jadi T di A, ini T di A, ini sama dengan berapa? Yaitu 100 derajat Celcius. Dan suhu di C sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, logikanya bagaimana? Yang jelas ketika nanti terjadi kesetimbangan suhu, maka ya logam A ini jelas suhunya akan turun. Dan logam B suhunya akan naik. Itu yang perlu menjadi catatan. Nah, sekarang ditanyakan berapakah suhu sambungan atau temperatur sambungan ya, temperatur sambungan ya antara A dan B ini ya. Ini yang kedua, berapakah temperatur sambungan ya antara B dan C. Nah, kita akan selesaikan satu persatu. Coba perhatikan. Nah, ini kita jawab ini ya. Ya, semuanya perhatikan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan ini bahwa laju kalor di A ini sama dengan laju kalor di B sama dengan laju kalor di C. Ini kita tuliskan seperti tadi, K kali A kali delta T dibagi dengan L. Ini sama
K kali A kali delta T dibagi dengan L sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Nah, ini tinggal nulis indeksnya aja. Ini A, ini A. Nah, ini juga A, ini juga A. Ini adalah B, ini B. Terus ini adalah B, ini B, ini C, ini C, ini C. Nah, ini adalah C. Itu ya. Yang sama mana tadi? Nah, yang sama kita sederhanakan biar lebih enak. Ini kita sama-sama. Ini A-nya sama. Sederhanakan. Nah, gitu. Kemudian L-nya sama. Nah, sederhanakan. Enak ini karena sama. Nah, sehingga tinggal persamaannya adalah KA kali delta TA sama dengan KB kali delta TB sama dengan KC kali delta TC. Nah, terus kita tahu bahwa KA tadi adalah perbandingannya 1, berarti ini kita tulis 1 kali. Nah, kemudian suhu A, nanti benda A itu kan akan turun. Ya, coba ini kita lihat ya. Tadi A itu nanti akan suhunya turun karena 100. Kalau di sini 30, kalau 30 nanti akan naik ya. Sehingga ini nanti bentuknya adalah yang sebelah sini adalah 100 dikurangi dengan X. Ya. Ini jadi sambungan antara ini tadi ya. Ini antara A dan B itu kita sebut sebagai X suhu sambungannya. Nah, terus berikutnya adalah KB. KB tadi adalah 4. Nah, di sini yang delta TB ini ya belum diketahui. Ya berarti X dikurangi Y. Mengapa tidak Y dikurangi X? Nah, kita tahu jelas X dengan Y suhunya besar X ya. Kemudian ini sama dengan ya KC adalah 2. Delta T-nya adalah Y dikurangi 30 ya. Y dikurangi 30. Maka Y dikurangi 30 ya tadi karena di sini suhunya 30, ini nah ini berarti Y dikurangi 30. Otomatis suhu di titik Y dengan di titik sini itu tinggi di titik Y. Kalau suhu di titik X dengan sini otomatis ya tinggi di ini gitu ya. Nah, sehingga ini kalau kita selesaikan persamaannya adalah menjadi ini ada 2 persamaan. Yang pertama ya menjadi ini persamaan yang pertama ya. Yang pertama ini adalah 100 min X sama dengan 4 kali X atau 4X min 4Y. Sehingga ini kalau kita sederhanakan menjadi 100 sama dengan 4X ya. 4X ditambah X karena pindah ruas dikurangi dengan 4Y. Sehingga ini hasilnya adalah 100 ini 5X min 4Y ya. Ini adalah persamaan pertama. Nah, ini persamaan pertama. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Ya, ini yaitu 4X ya. 4X ini yang kedua itu adalah ini ya.
Ini dengan ini. Yang kedua itu. Nah, berarti 4X min 4Y sama dengan ya 2Y min 60 ya. Ini kali ini kali ini ya, sama ini kali ini kali ini ya, gitu. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi 4X min 4Y min 2Y sama dengan min 60 ya. Sehingga apa? Ini menjadi bentuknya ini bisa kita tuliskan menjadi 60 ya. 60 ya, ini maksudnya kita kalikan dengan min 1, kita kali ya, ini kita kali dengan min 1, maka bentuknya kan jadi seperti ini. 60 sama dengan ya min 4X plus 6Y. Nah, ini 4 ditambah 2 itu kan 6. Jadi plus, tapi karena sudah dikalikan dengan min 1. Nah, terus sekarang bagaimana? Nah, sekarang bagaimana? Nah, coba ini karena ini ya kita tuliskan di samping ini aja nggak apa-apa ya. Nah, kita tuliskan di samping sini nggak apa-apa. Iya. Nah, sekarang persamaan 1 kita kali 4. Sehingga menjadi bagaimana? 400. Ya, ini tadi persamaan 1 ya, ini ya. 400 terus sama dengan ya 5X kali 4 berarti 20X min 16Y. Nah, sedangkan persamaan 2 ini kita kali 5. Yang dimaksud persamaan 1 itu mana? Ini loh yang dimaksud persamaan 1 itu, ini persamaan 1 ya. Dikali 4 berarti kan 400. 5 dikali 4 20. Min 4 dikalikan 4 min 16. Sekarang persamaan 2. Persamaan 2 itu yang bawahnya ini, itu persamaan 2 ya. Oke. Persamaan 2 itu ini. Ini adalah persamaan 2, tak kasih bundaran aja. Nah, dikali 5 ini berarti 300 ya. 60 kali 5 300. Terus ini min 20X. Terus plus 30Y. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan berapa? 400 tambah 300 700. Terus 7 ini 0. 20X min ini berarti 0. Terus ditambah min 16 tambah 30 ini berarti 14. 14Y. Nah, dari sini kita tahu Y-nya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 700 dibagi 14, yaitu sama dengan 50. Satuannya apa? Derajat Celcius. Nah, kalau sudah ketemu Y, kita bisa masukkan ke dalam persamaan 1. Nah, masukkan dalam persamaan 1. Persamaan 1 itu mana? Ini loh persamaan 1 itu. Ini loh dimasukkan ke sini. Nanti kan akan ketemu ya. Coba perhatikan caranya. Nah, tulis 100 sama dengan 5X. Berarti tak tulis dulu ya, 5X min 4 kali Y-nya adalah 50. Berarti ini 100 sama dengan 5X min
200. Karena 4 kali 50, 200. Sehingga ini kita tempatkan di sini 5x itu sama dengan 100 ditambah atau plus 200. Nah, itu berapa? 5x itu sama dengan 300. Sehingga x-nya berapa? X-nya berarti 300 dibagi 5. Berapa itu? Yaitu 60 derajat Celcius. Ini X-nya ya. Sudah ketemu? Ya, sudah ketemu. Nah, ini Y-nya ya. Nah, oke. Jadi ya. Nah, X-nya ini adalah besarnya sama dengan 60. Jadi ini nilainya 60 derajat Celcius. Sedangkan Y-nya besarnya adalah 50 derajat Celcius. Ya. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan satu soal lagi sih ya. Gak apa-apa, nanti biar komplit ya, yaitu soal mengenai radiasi. Nah, kalau enggak komplit nanti kan kamu akan bingung. Nah, sekarang bagaimanakah contoh soal perpindahan kalor secara radiasi ini? Seorang petinju sedang duduk di dalam ruang ganti tepat setelah bertanding. Cat tembok ruang ganti memiliki warna yang gelap. Jika suhu kulit petinju 34 derajat Celcius, suhu permukaan tembok 15 derajat Celcius. Nah, karena ini suhunya petinju 34, suhu tembok 15, maka akan terjadi laju radiasi. Jadi laju radiasi kalor yang dilepaskan oleh tubuh petinju. Jika asumsi luas permukaan petinju adalah 1,5 meter persegi dan emisivitas 0,7. Ya, sekarang coba kita selesaikan. Ya, diketahui. Nah, T1 sama dengan 34 derajat Celcius. Kalau dijadikan Kelvin berarti 34 plus 273. Jadi 273 itu berapa? Yaitu 307 Kelvin. Ini satuannya Kelvin. Kemudian T2. Nah, ini T2 yaitu 15 derajat Celcius ya. Kita jadikan Kelvin berarti 15 plus 273 sama dengan 288 Kelvin. Kemudian berikutnya adalah emisivitas, yaitu 0,7. Sedangkan tetapan Boltzmann ini harus tahu, yaitu ini harus tahu walaupun tidak ada ya. Nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Satuannya apa? Satuannya watt per meter persegi K pangkat 4. Ini karena Kelvin, maka ini harus kita ubah dalam Kelvin. Dan yang terakhir adalah A atau luas penambangnya. Luas penambang atau luas permukaan dari petinju adalah 1,5 meter persegi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah laju radiasi. Ditanya ya, laju radiasi. Oke. Nah, kita ingat bahwa persamaan laju radiasi yaitu H sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A
kali T pangkat 4. Nah, E-nya berapa? E-nya 0,7. Terus tetapan Boltzmann-nya berapa? Yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian luas penampangnya berapa? Luas penampangnya 1,5 tadi ya. Terus T-nya, nah ini T-nya ini karena ada 2, ya berarti 307. Ini pangkat 4 dikurangi dengan 288 pangkat 4. Ya, ini kita masukkan. Ya, ini nilainya adalah 5,953 kali 10 pangkat min 8. Jadi 0,7 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 1,5 itu adalah 5,953 kali 10 pangkat min 8. Nah, yang ini, yang pangkat 4 ini yang agak ini, lihat ini 8 ya, 882.874.001 dikurangi ya, kurangi berapa? Tulis bawahnya sini ya. 6,879 dikalikan 707 dikali bukan kali ya tapi ya. Jadi maksudnya 307 dikali 307 dikali 307 dikali 307 itu hasilnya adalah 8882874.001 itu. Nah, ini dikurangkan sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5,953 kali 10 pangkat min 8 kali 2 ya, 2,0. Nah, ini berarti 2 ini terus 166 terus 865. Nah, ini ya. Nah, ini nilainya hasilnya berapa? Yaitu sekitar 1,12 kali 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min ini bukan min tapi plus ya. Mohon maaf ini plus. Sehingga hasilnya adalah 112, satuannya adalah watt. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau masih belum paham, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.